Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Create Up, juga kembali bergabung rekan saya Prasetyo Wibowo. Yes, pemirsa. Hari ini kita akan berbincang ya seputar startup tentunya mengenai gaming sambil investasi juga nih lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Willy Tan, CEO dari Seeds Finance. Halo Mas Willy. Halo, apa kabar semua? Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Boleh di-share gitu ya, apa sih Seeds Finance ini? Iya, jadi Seeds ini adalah platform untuk belajar investasi, tetapi juga sambil teman-teman bisa juga untuk bermain mengenai dunia investasi itu. Jadi maksudnya membuat sesuatu itu menjadi lebih mudah dan lebih gampang untuk teman-teman beradaptasi atau mengerti investasi itu dengan lebih mudah dan gampang, seperti itu sih. Oke, tapi so far kalau Anda lihat terkait dengan literasi masyarakat sejauh ini bagaimana nih? Iya, kalau dilihat dari sekarang mungkin dari data OJK baik penetrasi untuk retail investing saat ini itu memang masih rendah ya, masih mungkin kalau nggak salah masih di bawah 5% bahkan kalau untuk saham sendiri ya. Kalau dilihat untuk kripto mungkin sudah hampir 7-8% di Indonesia saat ini. Dan itu masih tergolong rendah dibanding dengan negara-negara lain seperti Eropa, Amerika yang udah di bawah di atas 50% ya. Dan itu memang masih memerlukan effort yang banyak dan luar biasa untuk menumbuhkan financial literacy, terbukti dari banyaknya korban-korban juga yang kena investasi bodong, pinjol dan sebagainya. Nah, kira-kira menurut Mas Willy apa nih langkah yang perlu dilakukan untuk mempercepat peningkatan indeks literasi investasi di Indonesia? Khususnya dari Seeds. Iya, jadi salah satunya adalah betul. Jadi memang banyak barriers ya, kenapa masyarakat saat ini itu masih belum istilahnya melek investasi karena memang berbagai hal, karena salah satunya adalah mindset dulu ya kan, mindset yang mungkin teman-teman masih persepsinya adalah negatif dan itu menghambat untuk meningkatkan indeks literasi tersebut. Jadi mungkin kalau saya kasih contoh dari India ya, kalau India itu kenapa sekarang orang-orang udah pada melek investasi, orang-orang udah ngerti investasi saham itu apa. Bahkan ayah, ibu, orang tua pun udah menyarankan anak-anaknya untuk mulai berinvestasi sejak dini, sejak mereka sudah masih kuliah dan sebagainya. Itu karena mungkin ada support juga dari government ya. Jadi support dari government yang membantu agar pertumbuhan indeks literasi investasi ini semakin meningkat gitu. Jadi memang harus betul-betul kohesif, tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu pihak atau salah satu stakeholder saja, tapi memang harus ada support dari government dan ada juga salah satunya juga katalisator seperti kita startup di Indonesia yang membantu untuk meningkatkan indeks literasi tersebut seperti itu sih. Nah, lantas langkah dari Seeds Finance sendiri bagaimana kalau kita bicara mengenai kontribusi untuk meningkatkan indeks literasi investasi di masyarakat begitu selama ini? Betul. Jadi sebenarnya kenapa kita unik in the first place itu karena kita menyediakan sesuatu yang frictionless. Jadi frictionless itu teman-teman bisa belajar investasi tanpa harus KYC, tanpa harus deposit uang, tanpa harus bikin RDN account. Tapi kalian bisa belajar simulasi. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu kayak film Gran Turismo ya. Jadi kalau udah mau mau belajar the real driving, you go to the simulation first. Jadi belajar untuk simulasi dulu, mengerti apa itu upside down-nya saat teman-teman berinvestasi. Itu memang langkah kita untuk menyediakan sesuatu yang frictionless dan seamless juga. Jadi biar teman-teman nggak mau, banyak orang-orang komplain juga kenapa harus ribet, kita harus verifikasi KTP dulu, harus deposit uang. Jadinya saya belajarnya malas dan sebagainya. Dan rata-rata orang Indonesia juga tendensinya adalah konsumtif gitu. Jadi konsumtif itu mereka nggak put aside money untuk saving atau investment. Jadi memang idenya adalah kita mau memberikan produk yang lebih gampang untuk dicerna dulu sebagai masyarakat dan orang-orang bisa belajar dulu. Seperti itu sih. Nah, gimana nih penjelasan mengenai konsep gaming nih yang ada dalam investasi yang diusung oleh Seeds Finance?
Betul. Jadi sebenarnya konsepnya adalah teman-teman di sini adalah bisa belajar untuk bikin portfolio sendiri dalam virtual ya, simulasi ya. Dan itu tidak perlu ada deposit. Teman-teman juga tidak perlu memberikan data-data yang konfidensial karena teman-teman cuma bisa bermain, tapi bermainnya bisa sama teman-teman gitu. Jadi having fun juga at the same time. Dan di dalam komunitas SEEDS kita juga ada expert-expert, pakar-pakar saham, pakar-pakar investasi yang mengerti dunia hal itu, orang-orang di mana bisa subscribe juga untuk belajar. Seperti itu sih. Ya, ya. Lantas target yang dituju siapa sih dan bagaimana responnya ya dari masyarakat ataupun pengguna dari Seed Finance? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya, Prisa ya. Kita akan jeda dulu. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Menarik nih bahasan kita kali ini bersama dengan CEO Seeds Finance, berarti Mas Willy gitu ya. Seeds Finance ini benar-benar kita berinvestasi trading tapi game gitu ya. Jadi daripada kita coba-coba terus ternyata nggak paham dan nyangkut gitu ya, yang sebenarnya lebih baik coba dulu di game ya. Mas Willy? Betul. Oke. Nah targetnya tuh siapa kalau kayak gitu? Halo? Ya. Iya, jadi targetnya untuk kita itu sebenarnya teman-teman yang masih muda-muda ya. Jadi memang yang targetnya adalah Gen Z dan millennials. Bahkan kalau bisa dilihat juga di aplikasi kita banyak teman-teman yang mengikuti play turnamen kita, namanya game kita ya. Itu memang ada juga yang masih anak-anak kuliah, anak-anak SMA. Jadi memang, dan teman-teman anak-anak kuliah atau anak-anak SMA sekarang itu memang suka berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Jadi seperti kita ada social media feature juga, di mana teman-teman bisa ngepost, bisa komen, bisa like, bisa ikut join forum discussion dan sebagainya. Iya, berarti ini simulasi investasi yang aktif lah ya, bisa dikatakan begitu ya, betul, Mas Willy. Nah, betul. Bicara mengenai kontennya begitu, ini investasi apa saja sih yang bisa disimulasikan begitu? Apakah saham, obligasi, reksadana dan lain-lain? Semuanya sudah ada di sana atau bagaimana? Iya betul. Jadi memang kita berusaha mengcovernya sebagai aset agnostik ya. Jadi aset agnostik itu adalah teman-teman bisa belajar variasi dari aset-aset yang kita tawarkan di aplikasi. Mungkin untuk lokal saham Indonesia yang pastinya, dan kita juga menawarkan berbagai macam crypto assets. Teman-teman bisa tahu nih kalau crypto apa yang lagi ngetrend sekarang. Dan kita juga ada juga exposure untuk virtual simulasi untuk US stocks juga, saham US ya kan. Kita juga ada forex, kita ada oil dan gold dan sebagainya. Jadi untuk kedepannya untuk obligasi itu juga, dan mutual fund, reksadana itu nanti kita juga bakal onboard juga di dalam platform. Jadi biar teman-teman bisa ada all in one perspektif learning about investment in our app gitu. Dan seamless. Berarti kayak dikasih dana begitu ya, kemudian disimulasi, diinvestasikan, untung apa enggak gitu. Nah, betul. Penasaran dong, active usernya ada berapa banyak sejauh ini? Ya, jadi sekarang kita sudah menyentuh angka 20.000 monthly active users saat ini. Dan kita juga akan menggandeng beberapa universitas terkenal di Indonesia untuk be part of us as well. Karena kita juga mau membantu especially business schools ya, sekolah bisnis di Indonesia yang mungkin mau memberikan simulasi untuk para studentsnya ya, untuk pelajar-pelajarnya untuk bisa belajar lebih awal tanpa harus meresikukan uangnya sendiri, seperti itu. Baik, lantas mungkin bisa dijelaskan juga nih kepada pemirsa, model bisnis akhirnya dari Seed Finance itu seperti apa? Tentu kan juga perusahaan ingin ada cuan juga nih dengan aplikasi yang ditawarkan kepada masyarakat, begitu Mas Willy. Betul. Jadi sebenarnya kita ada dua macam. Jadi untuk untuk bermain game sendiri kita ada yang namanya free games, orang bisa main free. Ada juga yang gamenya berbayar gitu. Nah itu salah satu bisnis model kita. Dan kedua, untuk game sendiri itu kita bisa mendapatkan sponsor. Jadi misalnya kita mau mengadakan game mengenai saham Indonesia khusus untuk LQ45 aja. Jadi yang bisa dilombakan
untuk bermain gamenya ini hanya saham LQ45, nggak boleh yang lain gitu. Itu bisa kita desain dalam games itu, dan itu nanti kita bisa mengundang beberapa sponsor, misalnya beberapa sekuritas terkenal di Indonesia itu bisa istilahnya mensponsorin game-game kita yang ada di platform, dan itu kita dapat juga revenue. Baik. Seperti itu. Ngomongin tadi di awal kan literasi investasi di Indonesia sendiri ini masih terus harus ditingkatkan lagi lah dibandingkan dengan negara-negara lainnya gitu ya. Tantangan yang dihadapi oleh Seeds Finance kira-kira terberatnya nih apa? Ya, jadi tantangannya adalah untuk remove perception itu ya. Jadi kadang-kadang kalau memang dari belum ada bantuan full support dari government itu mungkin jadinya konsep investasi itu masih cenderung ke arah negatif daripada positif. Jadi kalau memang kita bisa bersatu padu menjadi satu kesatuan di mana ini adalah sesuatu hal yang baik ke depannya, melalui dari beberapa stakeholders, ya itu mungkin bisa jadi kita bisa meningkatkan indeks finansial literasi itu menjadi lebih baik ke depan. Seperti itu. Baik, target sendiri dari Seed Finance ke depan akan seperti apa kalau memang ini bisa menjadi salah satu acuan ataupun panduan lah ya bagi masyarakat yang ingin mengenal investasi, begitu kita bisa belajar simulasinya justru di Seed Finance ini. Ya, jadi sebenarnya our target is very simple. Kita mau jadi playground ya. Jadi kita jadi tempat training ground gitu, preparation ground di mana para pengguna khususnya untuk millennials dan Gen Z itu teman-teman sudah bisa mulai dulu gitu. Jadi mulai aja dulu tanpa harus takut, tanpa harus tanpa harus takut dan tanpa harus ribet gitu, karena orang-orang zaman sekarang kan memang nggak suka ribet, sukanya instan, cepat, nggak mau sesuatu yang terlalu ribet gitu. Jadi memang kita mau jadi preparation ground and prepare all these younger generations to be a real investors in the future with all the knowledge that they need to have gitu. Baik. Oke, jadi bisa menjadi playground, landasan utama untuk lebih mengenal lagi berbagai instrumen investasi di tanah air begitu ya. Betul. Ada kemungkinan mungkin kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia atau yang lainnya. Betul. Memang kita lagi explore juga beberapa kerjasama, baik dengan salah satunya dengan Bursa Efek juga kemarin, lagi ngobrol-ngobrol dengan Universitas Indonesia juga. Jadi itu mungkin salah satu channel kedepannya gimana kita bisa membantu untuk memberikan pencerahan atau pengetahuan kepada masyarakat yang lebih mengenai hal yang baik dalam berinvestasi. Baik. Seperti itu sih. Wow, ini bisa menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh calon-calon investor pasar modal ataupun investasi lainnya ini nampaknya. Oke, sekalian ya, bagi para pemirsa begitu ya atau sobat investor yang tertarik untuk berinvestasi khususnya di saham tapi takut-takut nih, nah boleh tuh cobain Seeds Finance ya Mas Willy ya. Betul. Ya Mas Willy, sayang sekali waktu kita terbatas. Sampai berjumpa kembali. Semoga ke depan kita bisa kerjasama juga untuk meningkatkan literasi investasi di Indonesia. Sampai berjumpa kembali. Sukses terus Mas Willy. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri, kita akan melihat update dari indeks harga saham gabungan pukul 9:29 di mana IHSG tadi kan bergerak di teritori positif pemirsa, sempat mencoba 6.800. Namun saat ini pemirsa IHSG sedang menguat 0,31%, tapi agak turun nih di 6.772, turun 21 poin, dan rupiah terhadap dolar menguat cukup signifikan 0,5% di 15.766. Saham-saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah saham MPRO yang menguat 15%, BBKP 9% ya, SGER, PTPP, GTBO, Meta, Adi, dan Jasa Marga. Konstruksi kayaknya kembali bergeliat, sementara top losers adalah CARE, MRAT. Kemudian juga beberapa saham lainnya pemirsa dapat Anda saksikan melalui data RTI, dan tentunya ini masih akan terus berubah pemirsa ya setiap waktu sampai penutupan perdagangan sesi 1. Ya pemirsa, kita sudah 90 menit menemani Anda dalam Power Breakfast. Betul sekali, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy
and comprehensive investment reference. Saya Prisa Samodatu. Ya, dan saya Prasetyo Ibo. Sampai jumpa.